Presenter Ruben Onsu kini tengah mempersiapkan keberangkatannya ke Tanah Suci untuk menjalani ibadah haji. Ayah dari veteran ini tak menyangka momen spiritual ini terasa semakin istimewa karena dilaksanakan tak lama setelah dirinya resmi menjadi mualaf. Pokoknya gini adek, pokoknya panjang deh kalau gue cerita nggak kelar lu, susah ntar jadi editor, susah. Pokoknya panjang deh, pasti ada perjalanannya. Pokoknya pada intinya adalah dari ucapan aja gitu, dari ucapan gitu. Ya singkatnya waktu itu sempat ada yang nawarin gitu, mau nggak ini? Aku bilang nggak ah, gitu, nggak ah, nanti aja. Aku bilang itu aku ditawarin pas di hari raya Idul Fitri, nggak deh nanti aja. Insya Allah kalau ada rezeki nanti pengennya umroh aja gitu. Udah, terus sayang lo tawarin, enggak ah gitu, adalah perusahaan travel besar gitu, enggak deh nggak apa-apa nanti aja gitu. Terus dia setiap ketemu siapa dia mau coba kasih hadiah umroh, tapi nggak ada yang jalan. Pokoknya ada aja prosesnya yang ini begini, ada aja yang nggak semudah itu gitu. Ketemu dengan salah satu orang baik ini yang dia tahu juga perjalanan saya dari awal ya, ketika saya hijrah itu dia beliau lah yang langsung gue daftarin umroh nggak ada yang masuk, gue nggak masuk, tapi daftarin haji malah masuk nih katanya gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Saya bilang gini, saya awalnya juga masih bengong gitu, dia masih nggak percaya tapi masih banyak pengen belajar dulu gitu. Tapi ya dijelasin, jadi ini kesempatan, ini gitu ya udah dijelasin ya alhamdulillah. Ruben Onsu awalnya tak menyangka bisa menjadi calon jemaah haji tahun ini. Dia bahkan merasa penuh kebingungan lantaran bisa pergi secepat ini usai mualaf. Kini, presenter berusia 41 tahun itu tengah mempersiapkan keberangkatannya pada 28 Mei mendatang. Lantas sudah sejauh manakah persiapan Ruben? Jadi semuanya udah rampung dan udah bersiap-siap aja, udah tinggal beberapa hari lagi kan. Perasaannya lebih tenang lagi gitu, dan terus lebih banyak mengingat apa yang harus saya lakukan, apa yang ingin pertama kali saya ucapkan, dan semuanya baru kepikiran dong. Saya tulis juga belum gitu, walaupun katanya Pak Ustadz harus ditulis gitu. Ya deh, karena ada waktu di pesawat juga banyak, terus waktu di perjalanan juga ada gitu. Saya bisa tulis atau mungkin nggak ngerti kan, soalnya saya nggak terlalu banyak list doa, nggak ada gitu. Tapi kalau titipan doa banyak. Saya sampai sekarang ini aja nggak kebayang, nggak gimana ya maksudnya. Seneng banget gitu, tapi untuk membayangkan semua itu saya takutnya jadi takabur kan. Dia menikmati prosesnya. Kalau memang prosesnya harus siap-siap ya saya ikutin siap-siap, nggak mau yang terlalu jauh banget gitu. Tapi segala persiapannya dari ihramnya, baju semua, dan terus tadi kita udah dikasih tahu bagaimana proses kita ada 3 hari ninggalin hotel, dan itu barang-barang apa aja yang dalam koper gitu. Lebih ke situ sih gitu. Alhamdulillah saya punya sahabat baik-baik semuanya gitu. Sampai udah kebaikan itu buat saya terharu gitu. Mereka kasih tahu tentang sampai deodoran aja mereka perhatikan gitu. Jangan ada alkohol di deodorannya, jadi ambil yang merek ini nih, ini non alkohol gitu. Dan terus parfum, untungnya saya nggak begitu cari parfum gitu ya, jadi ya udah gitu. Cuman deodoran udah saya beli ya, saya udah lebih fokus ke sholatnya, terus sama ya ada beberapa yang harus kita lakukan di sana.
Aku nggak ada, aku ngikutin semua arahan dari tim yang ada di sini ya, dan alhamdulillah saya juga mendapat apa ustadz pendamping gitu. Karena saya benar dari nol, dan pokoknya kalau ada yang apa trainernya juga pasti kan banyak proyeknya gitu. Jadi ya, alhamdulillah saya dapat ustadz pendamping yang mendampingi saya dari saya Jakarta sampai saya kembali dari Jakarta. Igun mau berapa ya? Tanggal 28. 28. Ya cerita-cerita gak ada cerita gimana sih kalau sama dia nih. Fokusnya lu udah sampai sejauh mana, sini. Kalau sama Igun ya masih chatan, saling mengingatkan sholat, terus ketika kita ada ayat-ayat yang bagus, saling kirim-kiriman, gitu aja. Polanya berubah, pola komunikasi by chat itu berubah. Terus ya circle-nya juga akhirnya jadi ketika saya memutuskan berhijrah ya yang menjauh-jauh, saya tidak pernah menjauhi siapapun, bahkan menyaring itu enggak, tapi ya ada yang mereka tahu, ada yang mereka apa ya Allah saring dengan sendirinya. Ini percaya nggak? Gue sampai sekarang aja ini gue berapa hari ya, pokoknya gue di sana gue taunya gue berangkat doang, terus pokoknya dia dipulangkan dari sana, gue dipulangin aja. Pokoknya nggak ada saya nanya ini, terus saya udah notes, saya ya insya Allah nggak mau, nggak ntar dulu deh gitu. Pokoknya saya ingin fokusnya ya hotel ibadah gitu, udah lintasannya jadi pokoknya coret itinerary yang menuju ke tempat pembelanjaan. Karena kan kita sendirian ya, jadi atau gue repot sendiri nggak ada. Dan terus bawa koper sama seperti yang diarahkan dari travel, walaupun katanya masih boleh tambah lagi. Kalau saya dapat bawa sesuai aja.